Sesaat, Chuli menyadari kalau monumen penyegel iblis yang dilemparkan oleh Qin Li merupakan monumen penyegel iblis yang palsu. Ia pun mematahkan monumen tersebut dan berniat menjadi teman Qin Li, karena menurutnya Qin Li adalah orang yang unik. Tak lama kemudian, di saat beberapa pasukannya hendak menyerangnya, tiba-tiba seseorang langsung menyelamatkannya dan meminta bantuan kepada Chuli untuk menyelamatkan adiknya yang sedang dalam bahaya. Sesampainya di salah satu rumah di sana, terlihat rumah tersebut mengeluarkan aura api yang begitu besar. Untung saja Qin Li dan Ting Yu yang tak sengaja lewat langsung menyerang mereka dengan menggunakan kekuatan es miliknya. Merasa ditipu oleh kedua orang itu, Chuli berusaha untuk menangkap mereka. Namun siapa sangka, di saat Chuli melempar peti hitam nirvana ke salah satu pohon di sana, terlihat mutiara ungu tiba-tiba muncul di dalam pohon tersebut. Ternyata, mutiara itu berkaitan dengan kitab suci yang Yusi pelajari saat ini. Sesaat, Yusi masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan melihat Qin Li dibunuh oleh seorang perempuan. Ia pun langsung menyadari kalau perempuan tersebut adalah dirinya. Namun ia belum mengetahui secara pasti apa maksud dari semuanya itu. Sesaat, nenek master spiritual mengatakan kalau Yusi telah berhasil dalam ujian tahap pertama kitab suci dan harus melanjutkan ujian tahap kedua, yang dimana nenek master spiritual meminta Yusi untuk pergi ke wilayah kerusuhan dan mengambil mutiara ungu di sana. Mendengarkan hal tersebut, dengan cepat Yusi meminta nenek spiritual itu untuk mengirimnya ke sana. Di lain tempat, Suan berusaha mengejar Huang yang ia anggap telah berbuat licik saat berada di makam klan dewa, dan pertarungan antara mereka pun terjadi. Sesaat, Huang tiba-tiba menghilang dari sana. Dan tak lama kemudian, Yuan menemui Suan, orang yang pernah ia temui saat itu. Suan menyadari kalau semuanya ini adalah jebakan dari Huang yang berpura-pura menjadi Yuan. Merasa gagal membohongi Suan, akhirnya Huang memilih untuk kabur dari sana. Sesaat, Suan tiba-tiba kembali melihat Yuan. Merasa kalau ini masih ulah dari Huang, ia pun dengan cepat berusaha menyerangnya. Namun siapa sangka, orang yang ia serang ternyata adalah Yuan yang asli. Sementara itu, terlihat Si berusaha menghindar dari Soyang dan tidak memperdulikan semua perkataannya. Lalu, ia tak sengaja bertemu dengan seseorang, dan orang tersebut bernama Qianji. Sesaat Qianji mengatakan kalau maksud dari kedatangannya hanya ingin membunuh Si. Untung saja Soyang tiba di sana dan berhasil menahan serangan darinya. Di sini, Qianji menjelaskan kalau Si terkena racun cacing penyihir, yang dimana suatu saat nanti Si akan kehilangan kesadarannya dan menuruti semua perintah dari orang yang telah menaruh racun tersebut. Maka dari itu, sebelum semuanya ini terjadi, Qianji berniat untuk membunuhnya. Terlihat Soyang berpura-pura mempercayai perkataannya. Di saat Soyang yang hendak mendekati Si, tiba-tiba ia langsung menyerang Qianji dan berhasil membuatnya pergi dari sana. Ternyata semuanya ini adalah ulah dari Huang yang mendapatkan sebuah misi dari ketua sekte penyihir hitam, yang dimana ketua sekte penyihir hitam berencana akan merebut monumen penyegel iblis. Mengetahui Si merupakan teman dari Qin Li, ia pun memberikan racun cacing penyihir hitam kepadanya untuk melancarkan rencananya tersebut. Sesampainya di wilayah kerusuhan, terlihat Yusi mendatangi sebuah pohon besar di sana dan melihat kalau mutiara ungu yang ia cari telah hilang. Menyadari ada yang tidak beres, Yusi pun berniat mencari keberadaan mutiara ungu tersebut. Sementara itu, Qin Li, Ting Yu, dan Chuli
mencoba mendatangi gerbang makam klan dewa dan berniat mencari informasi mengenai monumen penyegel iblis. Namun siapa sangka di saat Qin Li mengeluarkan monumen penyegel iblis, terlihat seorang anak perempuan tiba-tiba muncul di sana. Ternyata ia adalah Xian Er, sahabat kecil dari Gong Muli. Dan terlihat Xian Er merasa sangat senang karena ia bisa bertemu kembali dengan Gong Muli. Mendengarkan hal tersebut tentu saja membuat Qin Li merasa bingung dan menganggap kalau dirinya adalah Qin Li, bukanlah Gong Muli. Ternyata 12 pilar batu spiritual yang ada di sekte senjata merupakan milik Gong Muli yang sengaja dibuat oleh Gong Musan, yaitu kakeknya sendiri, untuknya. Dan mengenai Xian Er, ia merupakan ciptaan atau buatan dari Gong Musan untuk menemani Gong Muli yang ia anggap kesepian. Karena saat Gong Muli kecil, ia tidak memiliki teman sama sekali. Sesaat, Xian Er merubah dirinya menjadi seorang perempuan dewasa dan sangat mirip dengan Ting Yu. Di sini Xian Er menjelaskan kalau ia dan Gong Muli merupakan sahabat yang sangat dekat. Bahkan hingga dewasa pun mereka selalu bersama. Namun semuanya itu berubah di saat Gong Muli mengenal seorang perempuan dari sekte iblis yang bernama Wu Chun. Dan karena perempuan itu, Gong Muli sampai rela meninggalkan klan dewa hanya demi untuk bersama dengan Wu Chun. Dan setelah kejadian itu, ia pun tak pernah bertemu lagi dengan Gong Muli. Maka dari itu, ia membuat monumen penyegel iblis dan menyebarkan mengenai kekuatan penyegel iblis kepada semua orang. Semuanya itu ia lakukan hanya untuk menemukan keberadaan Gong Muli, karena Gong Muli yang bisa menggunakan monumen penyegel iblis. Namun, di sini Qin Li tetap saja belum bisa mempercayai semua perkataan darinya. Tentu saja hal tersebut membuat Xian Er menjadi sangat marah, karena ia telah bersusah payah untuk mencari keberadaan Gong Muli. Namun di saat ia berhasil menemukannya, Qin Li malahan masih meragukan semua perkataan darinya. Merasa tak terima, Xian Er langsung menyerang Qin Li di sana, dan pertarungan antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Terlihat Qin Li menggunakan kekuatan ke-12 pilar miliknya dan berhasil mengalahkan Xian Er dengan kekuatannya tersebut. Di lain sisi, Yu Xi tiba-tiba bertemu dengan Suan yang sedang berusaha mengejar Yuan. Oke, kita ulang. Yu Xi tiba-tiba bertemu dengan Suan yang sedang mengejar Yuan. Oke, lanjut. Melihat hal tersebut, tentu saja membuat Yu Xi merasa senang karena bisa bertemu kembali dengan adiknya. Namun, Suan tidak memperdulikan semua perkataannya dan mengatakan kalau ia tidak mengenal Yu Xi. Tak lama kemudian, Huang dan Xi tiba di sana. Di sana Huang menyuruh Xi untuk membunuh mereka. Xi yang telah terpengaruh racun cacing penyihir akhirnya menuruti semua perkataannya. Merasa Suan dalam bahaya, Yu Xi lalu mencoba untuk menyelamatkannya dan berhasil memukul mundur mereka semua. Ternyata tak hanya Xi, terlihat Huang juga berhasil mempengaruhi beberapa pasukan di kota Giok Hitam dan menggunakan mereka untuk menyerang pasukan di sana. Sesaat, Suan tak sengaja melihat sebuah penginapan yang aneh. Merasa penasaran, ia pun mencoba untuk masuk ke dalam. Namun siapa sangka, di saat Suan membuka pintu penginapan tersebut, ia tiba-tiba tersedot oleh aura yang sangat besar.
Melihat Suwan dalam bahaya, Yuan berusaha untuk menariknya. Tak hanya Yuan, Yusi juga mencoba membantu menyelamatkannya. Namun apesnya, Yuan dan Yusi juga ikut tersedot ke dalam penginapan tersebut. Melihat hal itu, tentu saja membuat Qinli merasa panik, karena tempat itu merupakan tempat yang sangat berbahaya dan sangat sulit untuk keluar dari sana. Tak lama kemudian, Soyang menemui Qinli dan memperkenalkan seseorang kepadanya. 便是天剑山第3把剑，燕白衣。天剑山有史以来最年轻的执剑人。先找到了思琪，但是发现他。 Ternyata orang tersebut bernama Yan Bayi. Ia merupakan pendekar pedang di wilayah kerusuhan, sekaligus adik seperguruan dari Limu. Sesaat Soyang mengatakan kalau saat ini Si terkena racun cacing penyihir dan hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu mereka harus membunuh ketua sekte penyihir hitam yang merupakan pemilik dari racun tersebut. Mengetahui mereka adalah orang pilihan dari Limu, akhirnya Yan Bayi memutuskan untuk membantu mereka dalam mencari keberadaan ketua sekte penyihir hitam. Namun sebelum mereka melakukan hal tersebut, terlihat mereka terlebih dahulu mendatangi tempat di mana Yusi dan yang lainnya berada. Karena jika mereka tidak cepat menolongnya, maka Yusi, Yuan, dan Suwan tidak akan bisa keluar dari sana. Dengan menggunakan kekuatan 12 pilar batu spiritual, akhirnya Qinli bisa membuka pintu tersebut. Ternyata Yusi dan yang lainnya berada di makam klan dewa, dan pantas saja mereka tak bisa keluar dari sana. Karena syarat untuk keluar dari makam klan dewa, mereka harus memiliki monumen penyegel iblis. 那些是什么？ 雨师，Yuan。 Setelah Qinli berhasil menemukan mereka, ia pun langsung memeluk Yusi di sana dan melihat beberapa leluhur mereka terdahulu yang merupakan seorang master dari berbagai elemen. Tak lama kemudian, Yan Bayi tiba-tiba berniat mengambil semua kekuatan leluhur mereka. Untung saja tindakannya berhasil digagalkan oleh Qinli. Ternyata ia adalah ketua sekte penyihir hitam yang berpura-pura menjadi Yan Bayi. Namun Qinli dan yang lainnya sudah menyadari hal tersebut sejak lama dan memang sudah mengatur sebuah rencana untuk menangkapnya. Karena yang mereka ketahui kalau Yan Bayi merupakan orang yang sangat jarang dijumpai oleh seseorang. Bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang pernah bertemu dengan Yan Bayi. Dan bagaimana mungkin orang seperti itu bisa berkeliaran di kota Giok Hitam? Mengetahui ketua sekte penyihir hitam dalam bahaya, Huang menemui mereka dan membawa orang-orang yang telah dipengaruhi olehnya. 你对唐思琪下了巫毒，我倒是小看你，为何要对付我们？ Melihat kedatangan Huang, tentu saja membuat Suwan merasa terkejut dan menganggap Huang sebagai seorang pengkhianat, dan pertarungan antara mereka pun terjadi. Terlihat
Qin Li mengeluarkan monumen penyegel iblis dan berhasil membuka gerbang untuk kembali ke alam manusia. 试试。 Namun tiba-tiba, Xian Er keluar dari gerbang tersebut dan mengatakan kepada Ting Yu kalau ia adalah dirinya. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil keluar dari makam klan dewa. Sesaat Qianji menemui mereka dan meminta kepada mereka untuk ikut pergi bersamanya. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan mutiara ungu di hadapan mereka semua. Melihat hal tersebut, tentu saja membuat Yuxi merasa terkejut. Ternyata, mutiara ungu yang ia cari saat ini berada dengannya. Akhirnya, mau tidak mau mereka semua menyetujui permintaannya dan ikut pergi bersamanya. Sesampainya di sebuah tempat, Qianji menceritakan kalau ia adalah seorang pengembara dan semuanya itu ia lakukan hanya demi mencari seseorang yang bisa diajaknya untuk bertarung. Dan saat ini, hanya Yuxi yang ia anggap layak untuk bertarung melawannya, karena ia mengetahui kalau Yuxi merupakan pewaris dari kerajaan sekte iblis. Merasa diremehkan, Qin Li mencoba menahannya pergi dari sana, dan pertarungan di antara mereka pun tak dapat dielakkan. Dan benar saja, Qin Li bukanlah tandingannya. Qianji dengan mudah mengalahkannya. Singkatnya, Yuxi menemui Qianji. Ternyata Qianji adalah orang yang pernah menyelamatkan Xuan dan membawa Xuan ke sekte ilusi. Karena sekte ilusi hanya diisi oleh para wanita saja, maka dari itu ia menganggap kalau sekte ilusi merupakan tempat yang aman untuknya. Mendengarkan hal itu, Yuxi berterima kasih kepadanya atas semua kebaikan yang pernah ia lakukan kepada adiknya. Di saat Qianji yang hendak pergi dari sana, terlihat Yuxi tiba-tiba teringat dengan seseorang yang pernah ia lihat saat berada di alam bawah sadar milik Qin Li. Di luar, Qianji tak sengaja bertemu dengan Limu. Ternyata, Limu sudah menunggunya di sana. Sesampainya di sebuah tempat, Qianji mengatakan kalau ada dua orang yang ia anggap menarik dari semua orang yang dibawa oleh Limu. Orang yang pertama adalah Yuxi, karena ia merupakan pewaris dari kerajaan sekte iblis. Dan yang kedua adalah Qin Li, orang yang ia yakini sebagai Gong Muli. Mendengarkan nama Gong Muli, tentu saja membuat Limu merasa terkejut.